Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa pada pertemuan ke-7 keterampilan wajib komputer yang akan membahas tentang Microsoft Excel. Materi pada pertemuan ke-7 ini dapat dilihat pada modul nomor 7 halaman 70. Ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah fungsi if, yang kedua fungsi sum if, dan yang terakhir adalah fungsi conif. Untuk itu, kita langsung saja ke materi yang pertama, fungsi if. Baik, kita buka modul nomor 7 sekarang. Di sini kita lihat poin pertama, ada fungsi if. Maksud dari fungsi if ini bisa kita artikan juga sebagai jika, atau bisa juga digunakan untuk menjelaskan suatu kondisi. Sintak untuk menuliskan fungsi if ini bisa kita lihat di bawahnya. Yang harus kita ketikkan adalah kata pertama adalah functionnya, yaitu if. Kemudian kurung buka, logical test value, titik koma, value if true, titik koma, value if false, kemudian kurung tutup. Apa maksudnya? Yang pertama tadi sudah jelas, if itu adalah functionnya untuk menjelaskan tentang suatu kondisi. Kemudian kurung buka dan logical test value. Maksud dari logical test value adalah kondisi logika atau syarat, ya, yang akan mengembalikan nilai benar atau salah. Kemudian selanjutnya adalah value if true. Maksud dari value if true adalah nilai yang diberikan apabila kondisi yang sudah kita definisikan di logical test value ini bernilai benar. Kemudian value if false. Maksudnya adalah nilai yang diberikan apabila kondisi yang sudah kita definisikan di logical test value ini bernilai salah. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contohnya di modul halaman 72. Di sini ada sebuah kasus berupa data penjualan dari CM Motor yang di dalamnya sudah ada nomor, kemudian nama sales, tipe kendaraan, jumlah penjualan, bonus, dan juga total. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi kolom bonus yang masih kosong. Untuk mengisi kolom bonus yang masih kosong ini, ketentuannya adalah minimal penjualan per bulan sebanyak 5 unit. Untuk mengisi kolom bonus ini ditentukan dari apakah seorang sales tersebut mendapatkan bonus atau tidak. Dari mana? Dari jumlah penjualan yang ada pada kolom jumlah penjualan ini. Nah, di bawahnya sudah ada sintak untuk menghitung atau mengisi kolom bonus tersebut. Di sini kita lihat, ya, syarat untuk mendapatkan bonus yaitu minimal penjualan per bulan sebanyak 5 unit. Jadi, seorang sales dikatakan mendapatkan bonus jika penjualan motornya di kolom jumlah penjualan lebih dari sama dengan 5 unit motor. Rumusnya dapat kita lihat di bawah ini, sama dengan if, kemudian dalam kurung di sini D4 lebih dari sama dengan 5, tanda titik koma, kemudian diapit dengan tanda petik dapat bonus, kemudian tanda titik koma, kemudian diapit lagi dengan tanda petik tidak dapat. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja
ke worksheet Excel. Nah, di sini sudah ada salinan dari latihan atau contoh yang ada di modul tadi ya. Sama persis ada sekitar 6 nama sales yang ada pada data penjualan CM Motor ini. Kita lihat di sini kolom bonus masih kosong. Nah, kita akan coba mengisi kolom bonus ini dengan rumus yang sudah diketikkan di modul tadi. Sekarang kita akan mengisi kolom bonus yang masih kosong ini dengan dua cara. Cara yang pertama, kita akan gunakan yang namanya insert function. Caranya, yang pertama kita tuliskan dulu di kolom sebelah insert function ini, atau bisa juga di kolom bonus ini ya, berupa tanda sama dengan. Jadi kalau misal kita mau menuliskan fungsi atau sintak apapun untuk mengisi sebuah rumus di Excel, kita harus menuliskan sama dengan terlebih dahulu. Sama dengan sudah, sekarang kita ke insert function. Ya, di sini lambangnya adalah fx, kita klik saja. Kemudian setelah itu muncul tampilan insert function. Nah, di sini ketika di select a function belum muncul fungsi if, kita bisa mengetikkan if di sini untuk search for a function, kemudian tinggal di go. Itu jika di sini di select a function belum ada fungsi if. Tapi jika sudah ada seperti ini, kita tinggal pilih sampai if-nya berwarna biru, atau bisa juga langsung klik 2 kali, atau kalau sudah berwarna biru seperti ini, tinggal kita oke. Sudah kita oke, selanjutnya muncul tampilan function argument berupa function if. Nah, di sini seperti yang ada pada modul tadi yang sudah saya jelaskan, ada 3 bagian yang harus diisikan ke dalam fungsi if. Yang pertama adalah logical test, kemudian yang kedua value if true, dan yang terakhir value if false. Kita isikan dulu yang pertama, yaitu logical test. Logical test tadi adalah acuan ya, kondisi di mana nilai tersebut nanti akan dibuktikan benar atau salahnya. Nah, di sini kita masukkan logical test-nya. Kita akan mengacu pada tadi, kasusnya adalah jumlah penjualan yang dilakukan oleh sales tersebut. Jadi kita menuju ke kolom jumlah penjualan. Yang kita isi tadi adalah baris pertama dari data ini ya, data penjualan. Nah, kita klik saja untuk mengisi logical test, kita klik D5 pada kolom D baris ke-5 ya. Kemudian tadi kasusnya adalah yang menjual minimal 5 unit akan mendapatkan bonus, sedangkan yang kurang dari 5 berarti tidak mendapatkan bonus. Berarti harus kita kasih tanda jika jumlah penjualan sales tersebut lebih dari sama dengan 5, seperti ini. Di sini kita lihat sebelah kanan sudah bernilai benar.
Nah, jika nilai ini benar, berarti apa yang didapatkan adalah value if true. Nilai benarnya, jika penjualannya lebih dari sama dengan 5, maka sales tersebut akan mendapatkan bonus. Jadi kita tuliskan di sini dalam tanda petik 2, dapat bonus. Seperti ini. Sedangkan jika dia kurang dari 5, berarti akan kita masukkan nilainya ke value if false, berarti nilai salahnya jika dia tidak lebih dari sama dengan 5, maka dia tidak mendapatkan bonus. Kita tulis saja dalam tanda petik 2 lagi, tidak dapat. Nah, sudah jelas di sini nilai salahnya adalah tidak dapat. Kemudian di bawahnya lagi sini, ini adalah hasil dari penjualan dengan sales yang bernama Intan, di mana jumlah penjualannya adalah 11. Berarti ketika 11, nilai penjualannya lebih dari sama dengan 5. Maka daripada itu, nama sales Intan akan mendapatkan bonus. Jadi di sini sudah terlihat jelas hasil yang akan kita dapatkan di kolom bonus baris pertama atas nama sales Intan. Tinggal kita oke saja. Kemudian kalau sudah di oke, karena yang muncul hanya 1 dan kita juga butuh hasil untuk nama sales yang selanjutnya, tinggal kita klik aja di sebelah kanan bawah ini. Jika sudah muncul tanda plus seperti ini, kita klik, jangan dilepaskan dulu. Kemudian kita tarik ke bawah agar seluruh hasilnya berbaris ke luar. Nah, seperti ini. Di sini sudah jelas dan semuanya sudah terisi pada kolom bonus. Misalnya sekarang kita mau menambahkan atau mau menandai. Nanti kira-kira sales yang tidak mendapatkan bonus itu siapa saja ya. Dan kalau mungkin nanti suatu saat kita bertemu dengan data yang sangat banyak, bukan hanya 6 baris seperti ini, untuk menandai seseorang yang tidak mendapatkan bonus, kita bisa menggunakan conditional formatting untuk memudahkan pendataan. Caranya, misalnya di sini tinggal kita blok saja dari baris pertama kolom bonus sampai yang terakhir, kemudian pilih conditional formatting, kemudian pilih new rule, karena sebelumnya kita belum pernah membuat, jadi kita buat baru. Kita pilih new rule seperti ini. Kemudian selanjutnya kita pilih format only cell that contains. Setelah itu kita pilih di kolom edit the role description. Di sini ada cell value, biarkan saja seperti ini. Kemudian di sebelahnya ini ada between, kita akan ganti menjadi equal to. Nah, akan berubah seperti ini tampilannya. Kemudian di sebelah kanannya kita akan menandai misalnya yang tidak dapat bonus. Berarti kita kasih tulisan tidak dapat. Pakai huruf besar semua di situ. Seperti ini. Kemudian kita akan mengubah formatnya. Misalnya di situ kita akan kasih warna
di tulisan atau di baris tersebut kasih warna merah untuk menandai yang tidak mendapatkan bonus. Tinggal kita oke. Untuk format penulisan dan lain sebagainya bisa disesuaikan. Kalau sudah, tinggal kita oke. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Sudah jelas, yang tidak mendapatkan bonus akan ditandai dengan warna merah. Oke, kolom bonus sudah selesai. Selanjutnya adalah baris total. Nah, pada modul sebelum modul nomor 7 sudah dibahas tentang cara bagaimana mencari total, yaitu dengan rumus sum atau penjumlahan. Jadi di sini kita akan menjumlahkan seluruh baris pada kolom penjualan ini. Caranya ya, kita arahkan kursor ke baris total seperti ini. Sama seperti tadi, kita tuliskan sama dengan. Kemudian selanjutnya kita tuliskan fungsi sum, kurung buka, dan kita blok dari baris pertama penjualan, kolom penjualan sampai yang terakhir seperti ini. Kemudian tinggal kita enter, keluar hasilnya seperti ini ya. Itu cara yang pertama ya. Ini tadi sudah cara yang pertama untuk mendapatkan nilai bonus dan juga total ya. Sekarang cara yang kedua untuk mendapatkan nilai bonus. Oke, caranya di sini kita hapus dulu. Oke, harus satu-satu ternyata. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya seperti yang sudah tertera di modul tadi, kita tuliskan langsung skripnya. Jadi kita ketikkan langsung di sini tanpa menggunakan insert function. Sama dengan pertama kali pastinya, kemudian kemudian function if seperti ini. Boleh pakai huruf besar, boleh pakai huruf kecil ya. Tapi biar penyesuaian kita pakai yang besar saja. Kemudian kurung buka, isikan logical test value seperti tadi. Karena kita mengacu pada kolom jumlah penjualan, berarti kita klik D5 baris pertama kolom jumlah penjualan. Syaratnya tadi adalah jika dia lebih dari sama dengan 5, kemudian kita pisah dengan tanda titik koma, berarti dia akan mendapatkan bonus. Kita tuliskan di sini, dapat bonus. Jangan lupa diapit dengan tanda petik 2. Kemudian tanda titik koma lagi sebagai pemisah. Jika dia tidak mendapatkan lebih dari sama dengan 5, berarti dia tidak mendapatkan bonus, atau kita isi value if false-nya dengan tidak dapat. Dikurung ya, diapit dengan tanda petik, kemudian dikurung tutup. Hasilnya akan sama. Kemudian tinggal kita tarik ke bawah seperti ini tadi ya. Nah, hasilnya sama. Langsung muncul di sini tanda merahnya karena sudah kita conditional formatting sebelumnya. Nah, itu materi tentang fungsi if. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang berupa materi tentang sum if dan conif. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi conif. Untuk fungsi conif ada dua macam, yaitu conif dengan huruf S dan tanpa huruf S. Conif yang menggunakan huruf S itu digunakan apabila conif-nya banyak, sedangkan conif tanpa huruf S itu tunggal.
CONIF sendiri berasal dari gabungan antara fungsi CON dan fungsi IF. Seperti kita ketahui, fungsi CON digunakan untuk menghitung, sedangkan fungsi IF digunakan untuk fungsi kondisi. Sekarang kita lihat dulu fungsi CONIF. Untuk penulisan sintak fungsi CONIF, kita gunakan sama dengan CONIF dalam kurung rank titik koma kriteria. Rank digunakan sebagai rentang pertama untuk mengevaluasi kriteria yang terkait. Nah, kriteria di sini adalah bentuk angka, ekspresi, referensi sel atau teks. Sedangkan untuk CONIF yang menggunakan huruf S di belakangnya, penulisan sintaknya adalah CONIF kriteria rank 1 titik koma kriteria 1 dilanjut kriteria rank 2 titik koma kriteria 2 dan seterusnya, sebanyak ada berapa kriteria. Nah, sekarang kita kerjakan contoh yang ada di halaman 75. Nah, di sini di contoh diberikan daftar nilai mahasiswa semester genap tahun 2016-2017 di Universitas Cerdas Santuy. Di sini terdiri dari NIM, nama, gender, nilai akhir, dan keterangan. Keterangan di sini kita bisa menggunakan fungsi if yang tadi sudah dibahas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai fungsi CONIF dan CONIF dengan menggunakan huruf S. Nah, diketik dulu, kita ketik di Excel. Seperti ini. Nah, kemudian kita kerjakan di modul halaman 75 sudah dijelaskan untuk mencari jumlah mahasiswa lulus, jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus, dan jumlah mahasiswa perempuan yang lulus. Kita cari rumusnya ada di bawah. Nah, sini. 1, 2, 3. Kita cek sekarang di Excel. Baik, kita akan menghitung jumlah mahasiswa yang lulus. Jika kita hitung secara manual, ada berapa? Record yang kedua, record ke-3, record ke-4, record ke-5, record ke-6, record ke-7, dan record ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Sekarang kita cek apakah benar hasilnya menggunakan fungsi CONIF. Kita ketik dulu, letakkan sel berada di E19 sama dengan, kemudian kita bisa mencari fungsinya yaitu CONIF di insert function. Kalau belum ada, kita ketik di search a function CONIF go. Baik, sudah ketemu tanpa S ya, CONIF. Oke. Nah, di sini di function argumen CONIF ada dua inputan yang harus kita isi. Yang pertama adalah rank, yang kedua adalah kriteria. Rank yaitu sel yang berisi gagal dan lulus tadi, karena yang kita hitung adalah yang lulus ya, maka nanti akan kita buatkan kriterianya yaitu lulus. Kita isi di kriteria. Untuk ranknya sudah tadi ya, kemudian kriterianya kita ketik lulus. Jangan lupa gunakan tanda petik. Baik, kita lihat di sini muncul hasil yaitu sebanyak 7. Kita oke. Sama dengan hitungan manual tadi. Nah, sekarang kita ingin menghitung jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus. Kita lihat laki-laki itu ada di kolom gender, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang laki-laki. Tetapi selain laki-laki yang kita hitung adalah
yang lulus juga. Berarti ada 2 kriteria, laki-laki dan lulus. Kalau kita hitung secara manual ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah, sekarang kita gunakan fungsi CONIF yang menggunakan huruf S, CONIF S. Sama dengan seperti tadi, kita cari di insert function. Nah, karena di sini sudah ada, maka tinggal kita ambil saja. Oke. Kita masukkan kriteria ring yang pertama. Laki-laki. Kriteria ringnya yaitu gender. Mulai dari sel C9 sampai sel C18. Kriterianya adalah L. Jangan lupa tanda kutip, tanda petik 2. Kemudian kriteria ring yang kedua yaitu keterangan. Kita masukkan mulai dari sel E9 sampai sel E18. Untuk kriterianya yaitu lulus. Kita ketik lulus. Baik, seperti ini function argumen dari laki-laki lulus. Sekarang kita lihat hasilnya 4. Oke, hasilnya adalah 4, sama seperti hitungan manual tadi. Sekarang kita cari jumlah mahasiswa perempuan yang lulus. Di sini perempuan ada 1, 2, 3. Yang lulus ada berapa? 1, 2, 3, sama. Berarti sebanyak perempuan itu ternyata lulus semua. Kita hitung dengan CONIF yang jamak, sama dengan CONIF S. Oke, kita bisa menggunakan function argumennya, kita ketik bisa. Kriteria ringnya yaitu gender. Oke, titik koma. Kriteria yang pertama karena perempuan kita tulis huruf P. Ketik, titik koma lagi. Kriteria yang kedua yaitu keterangan. Kita blok dari sel E9 sampai sel E18. Kemudian titik koma lagi. Tanda petik lulus. Ketik lagi, kemudian kurung tutup. Kita enter, hasilnya 3, sama ya. Oke, sekarang bisa kita rapikan biar sesuai dengan yang ada di modul. Seperti ini. Nah, kita rapikan dulu. Ini kita posisikan ada di tengah. Di blok dulu daftar nilai mahasiswa, kemudian kita bisa menggunakan match and center seperti ini. Bisa langsung kita bold karena hurufnya tadi tebal seperti ini ya. Nah, kemudian karena yang di bawah semester dan nama universitas hampir sama dengan baris pertama, maka yang ada di baris pertama ini bisa kita copy formatnya menggunakan format painter. Klik format painter, kita lepaskan di sel A2. Oke, seperti ini. Kemudian format painter lagi, kita lepaskan pada sel A3. Oke, sudah. Sekarang kita lanjutkan lagi. Mata kuliah, bold, mata kuliah dan grup. Kita bold, kemudian name, nama, gender, nilai akhir. Oke, ini bold. Oke, ini bisa berada di bawah. Caranya kita gunakan wrap text. Ada di sini ya, diklik wrap text. Kemudian jumlah mahasiswa lulus ini juga bold.
kita blok, kita beri tebal, kemudian kita beri garis all border. Oke, seperti ini. Kemudian untuk gender, nilai akhir, dan keterangan bisa kita letakkan di tengah. Oke, pilih center. Oke, kemudian yang jumlah mahasiswa lulus bisa kita gunakan match cell. Kita copy saja ke bawah. Oke, kita copy formatnya lagi. Seperti ini sudah. Sekarang kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu SUMIF. Ada di halaman 76. Baik, untuk materi SUMIF ini, kalau CONIF digunakan untuk menghitung, sedangkan SUMIF digunakan untuk menjumlahkan. Bedanya menghitung dengan menjumlahkan. Menghitung itu bisa kita gunakan selain angka, sedangkan SUM digunakan untuk menjumlahkan angka. Untuk rumusnya hampir sama dengan CONIF. Jadi SUMIF, rank, kriteria, seperti ini. Oke, sekarang kita lihat latihan. Contohnya di halaman 77. Oke, latihan ini hampir sama dengan latihan yang ada di fungsi if tadi ya, sudah kita kerjakan di contoh if. Nah, tetapi ada penambahan record. Kita tambahkan recordnya, yaitu record ke 7, 8, 9, dan 10. Cara menambahkan recordnya, kita klik pada baris 11, kemudian pilih insert. Seperti ini, karena ada berapa yang kita tambahkan? Kita perlu menambahkan 1, 2, 3, 4. 4 berarti kita butuh 3 lagi. 1, 2, 3. Oke, kita insert. Nah, seperti ini. Tinggal kita ketik. Kemudian kita masukkan formula yang tadi, kita copy ke bawah. Hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita lengkapi dengan data yang ada di contoh. Ada tambahan yaitu tipe kendaraan, jumlah terjual, dan nama sales, jumlah penjualan. Oke, disiapkan dulu seperti ini. Baik, setelah selesai kita akan mencari jumlah terjual dari tipe kendaraan. Kita lihat tipe kendaraan itu ada di ini ya, di kolom C. Terdapat beberapa jenis kendaraan, yaitu ada 4, mulai dari Mega Pro, Revo, Supra Fit, dan Supra X. Nah, di sini kita akan mencari berapa sih jumlah tipe kendaraan yang terjual. Kita coba lihat Mega Pro. Ada berapa penjualan Mega Pro? Yang melakukan penjualan Mega Pro di sini ada baris keempat, ya, nomor 4 Mega Pro sebanyak 6. Kemudian baris 6 Evelyn menjual Mega Pro sebanyak 8. Kemudian Fahrudin menjual sebanyak 7. Kalau kita jumlahkan ada berapa? 6 ditambah 8 ditambah 7. Berarti 21. Sekarang kita cek ya. Rumusnya sama dengan, kemudian kita pilih SUMIF. Bisa menggunakan insert function yang ada di atas. Kita ketikkan SUMIF.
Go. Baik, sudah ketemu. Sekarang kita oke. Nah, di sini ada 3 inputan yang harus kita isi di function argumen. Baik, kita mencari jumlah kendaraan yang terjual. Caranya yaitu ketik sama dengan, kemudian kita bisa memilih sum if. Nah, di sini ada 3 bagian yang harus kita isi. Yang pertama rank, kriteria, dan sum rank. Rank diisi dengan tipe kendaraan, yaitu ada di sel C5 sampai sel C14. Kriteria kita masukkan yaitu tipe kendaraan mana yang mau kita hitung, yaitu Mega Pro. Bisa kita klik Mega Pro. Sum rank yaitu yang mau kita hitung jumlah penjualannya, ya, rank D5 sampai D14. Oke. Di sini muncul jawaban 21. Oke. Nah, sekarang untuk berikutnya kita sudah mendapatkan tipe kendaraan Mega Pro yang terjual yaitu 21. Rumus ini bisa kita copy ke bawah, akan tetapi ketika kita copy ke bawah, maka untuk sel-sel tadi otomatis akan bergeser mengikuti posisi dari tipe kendaraan. Oleh karena itu, sebelum kita copy, untuk sel tipe kendaraan dan sel jumlah penjualan harus kita kunci terlebih dahulu. Selnya ada di C5 sampai C14. Nah, sel ini harus kita kunci. Cara menguncinya yaitu dengan menekan tombol F4 yang ada pada keyboard. Silakan dicari F4-nya sehingga akan muncul tanda dolar. Atau bisa juga dengan cara menambahkan tanda dolar pada huruf pada sebelum kolom dan sebelum baris. Kolomnya yaitu C, barisnya yaitu 5. Nah, seperti ini. Kemudian jumlah penjualan juga kita tambahkan untuk F4-nya supaya terkunci, tidak bergeser. Tanda dolar, tanda dolar, tanda dolar, tanda dolar. Oke, kita enter. Hasilnya tetap 21 ya. Sekarang kita copy ke bawah. Nah, seperti ini. Kita lihat Revo jumlah terjualnya 0. Kita cari, benar nggak sih Revo itu terjualnya 0? Nah, ternyata tidak ada penjualan untuk tipe kendaraan Revo. Suprafit, kita lihat Suprafit ada 4 ditambah 3, 7 ditambah 9, 16. Sama ya. Kemudian Supra X, kita lihat Supra X ada 11 tambah 5 jadi 16, 16 tambah 5 21, 21 tambah 4 25. Sama ya. Sekarang untuk totalnya kita hitung menggunakan rumus sum, sama dengan sum kemudian kurung buka, kita klik dari sel C18 sampai sel C21. Oke. Baik, untuk tipe kendaraan sudah kita cari jumlah terjualnya. Sekarang kita beralih ke sales. Kita mencari jumlah penjualan masing-masing sales. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sales. Tadi untuk menghitung jumlahnya yaitu kita gunakan fungsi sum if, sama dengan bisa kita gunakan ini
Sudah ada di sini sum if. Kemudian ranknya karena nama sales maka kita pilih sel B mulai dari B5 sampai B14. Nah, jangan lupa sekalian kita beri F4 sehingga muncul tanda dolar. Kita beri tanda dolar. Kriterianya yaitu nama sales, kita klik pada nama sales. Sum ranknya yaitu di sel D5 sampai D14. Oke, kita beri tanda dolar lagi. Baik, totalnya adalah 15. Kita oke. Bisa langsung kita copy ke bawah seperti ini. Kemudian kita total tadi menggunakan fungsi sum, bisa juga kita gunakan auto sum yang ada di editing. Ini kita pilih sum, enter. Nah, sekarang kita cek Intan, penjualan atas nama Intan 11, kemudian tambah 4 berarti 15 gitu. Hari penjualannya adalah 4, kemudian 9 berarti 13 gitu. Dian Hardianto 3, ternyata hanya itu saja ya, 3, betul ya. Fahrudin, kita cari Fahrudin menjual 6, kemudian 7, 6 tambah 7, 13. Oke, betul 13. Dewi menjual 5 ditambah 5, 10. Oke. Evelyn, kita cari Evelyn menjual 8. Oke, betul ya. Baik, itu tadi seluruh materi yang sudah kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah dalam bertutur kata atau kurang sopan. Kita ketemu lagi dalam lain kesempatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.